Permulaan dari syukur ialah dapat melihat realitas dengan sebenar-benarnya. Puncaknya adalah penerimaan serta penggunaan nikmat secara utuh dan optimal. Berbicara soal syukur, bagi kita kadang terasa begitu basi. Selain karena pendengar begitu sering berbicara tentang bersyukur yang begitu-begitu saja, juga kadang sementara pendengar menempatkan dirinya telah bersyukur hingga pembicaraan tentang syukur hanyalah sebagai angin sepoi. Namun bagi kita sebagai orang yang membicarakan tentang perihal syukur diposisikan sebagai orang yang sudah sangat lihai dalam perihal bersyukur. Aneh. Sebenarnya penglihatan yang benar-benar jelas terhadap realitas bahwa apa yang dimiliki tidaklah benar-benar dimiliki. Yang dimiliki sudah mencukupi kebutuhan, memiliki yang lebih merupakan tidak dibutuhkan. Hal-hal demikian melahirkan kesadaran penuh bahwa apa yang ada dalam genggaman itu tidaklah lebih buruk daripada orang lain. Namun kemudian kesadaran itu mengantarkan pada penerimaan dan penggunaan apa yang ada dalam genggaman pada yang diciptakan untuknya. Ya, dengan baik, utuh dan tanpa celah. Hanya dengan begitulah ibadah syukur dapat tertunai dengan sempurna. Jangan sekali-kali kita sempat mencurigai bahwa syukur itu tidak sama seperti ibadah yang semata layaknya sholat dan lain-lain. Ya, tentu tidak. Syukur sama seperti tawakal dan sabar, yang merupakan salah satu kewajiban bagi kita. Sifat-sifat jiwa ini, sebut Imam Ghazali dan sejumlah ulama lain, sama wajibnya dengan mengerjakan sholat dan lain-lain. Namun pada hakikatnya dan pada kenyataan yang sudah kita alami, ternyata ibadah syukur ini sangat sulit. Sampai-sampai Tuhan berkata, sedikit sekali dari hambaku yang mampu benar-benar bersyukur. Dalam Magnum Opusnya, Imam Ar-Razi bilang kalau satu syukur adalah nikmat yang membutuhkan kepada syukur yang lain, hingga tak ada kesudahan padanya. Maka syukur yang berbanding lurus dengan nikmat Tuhan tak mampu dilakukan kecuali manusia pilihan saja. Sungguh pun demikian, lanjut beliau, syukur yang dilakukan manusia semampunya sudah diterima oleh Allah pada hakikatnya, dan tentunya dilimpahkan nikmat tak terbendung lainnya kepadanya. Pada dasarnya, sesuatu yang wajib pasti akibatnya tidak menyenangkan sama sekali. Nah, apa dong akibat dari tidak bersyukur? Asal tahu saja, tidak syukur adalah orang tua tunggal yang melahirkan penyakit seperti tamak, dengki, hingga gila dunia. Kalaupun kita sudah berpenyakit seperti itu, kurang sengsara apalagi kita di dunia? Akibat paling sengsara yang diderita oleh orang tak bersyukur ialah dia tidak akan pernah merasa puas di dunia. Dari situlah bermula kesakitan mental lahir dan hidup. Tidak hanya di dunia, nanti di akhirat juga tidak kurang-kurang azabnya. Pasalnya, dari tidak bersyukur, lahirlah penyakit-penyakit yang sudah dijanjikan buruk mendapatkan azab yang sangat menyakitkan. Ya, begitulah. Bagi kita-kita para pendengar perihal bersyukur, marilah kita bersyukur. Siapa tahu kita akan bahagia dan terlepas dari penyakit mental. Sehingga sekarang bagi kita yang merasakan diri kita sedikit terganggu mental, sedikit kita tidak terlepas dari penyakit dunia, mungkin sekarang kita mulai menanam suatu bubuk pikiran di dalam diri kita, yang bahwasanya yang harus kita tanam di dalam diri kita ialah untaian kata yang akan mengungkapkan bahwa saya akan bersyukur.